Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime, Berkat dan Pemulihan bersama Ibu Maria Desire Hutapea dari Anugerah Kristus Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali bersama Anugerah Kristus Ministry. Di hadapan saya ada Ibu Mary dan Ibu Olfri yang luar biasa menjadi wanita-wanita perkasa Allah yang senantiasa memelihara kedamaian hati Allah dan ketabahan Kristus dalam kehidupan mereka dimanapun mereka menjalankan kehidupan ini bersama dengan penyertaan Tuhan, saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-79, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mungkin beberapa dari kita yang mendengarkan acara ini juga merasakan bahwa kita sedang berseru kepada Tuhan di masa-masa COVID ini, juga setelah masa-masa PPKM yang harus kita lalui, dan mungkin nanti ada perpanjangan PPKM. Tapi biarlah semua yang terjadi semua karena seru hati kita kepada Bapa kita di sorga. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal ke-79 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, "Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami. Sebab sudah sangat lemah kami." Mungkin saat ini di penghujung bulan Juli, Anda ada yang merasa sangat lemah untuk menghadapi bulan yang selanjutnya. Bahkan bangsa Israel juga berseru kepada Tuhan dalam ayat 9. Dalam Mazmur pasal ke-79 dikatakan, "Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Kenapa manusia minta diampuni dosanya? Karena mereka merasakan upah dari dosa itu adalah maut. Upah dari dosa adalah ketidaktenangan dalam kehidupan mereka, rasa khawatir yang berlebihan, rasa kemarahan atas kekalahan yang mereka alami, juga kegentaran menghadapi dunia ini dengan segala tipu daya, intimidasi, bahkan berkat-berkat yang ditawarkan. Bahkan ayat ke-11, bangsa Israel mengeluh mengatakan, "Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh." Sampai tidak ada pengharapan, bangsa Israel mengatakan, lebih baik kita mati dibunuh deh, daripada kita melihat semua yang kita udah lakukan selama ini adalah sia-sia. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa untuk orang-orang yang telah memelihara hatinya kepada Kristus. Sehingga di dalam surat Tesalonika juga ada bicara mengenai ketabahan Kristus. Wow, luar biasa. Berarti kebangkitan Kristus juga membawa kita bisa tabah mengalami segala ujian di dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-80 ayat ke-12, ayat yang ke-14 dan selanjutnya dikatakan, "Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri." Jadi saudara, Tuhan itu ingin tahu gitu, sampai di mana kita mengandalkan kekuatan kita. Dia tahu bahwa manusia ini lemah dan tidak berdaya. Kita selalu banyak dengar firman yang menjadi rema, bahkan jangan lupa dikatakan, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tetapi perkataan firman ini bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ini adalah sumber berkat yang luar biasa, yang membawa kita keluar dari kekelaman, membawa kita keluar dari segala pengharapan yang palsu, tapi membawa kita ke dalam genggaman tangan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, "Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka akan aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku." Jadi sebenarnya Tuhan itu bisa saja melakukan apa saja untuk melihat anak-anak Tuhan berkemenangan di dalam Dia. Tapi pertanyaannya, maukah hidup kita terus mengandalkan Dia, dan mau dipakai menjadi saksi bahwa 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar juga akan kembali berdiri tegak. Karena Tuhan katakan dalam ayat ke-16 dalam Mazmur pasal ke-80, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Jadi
semuanya kesia-siaan, saudara. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, ketika kita mulai bersantai-santai, kita mulai mendua hati kepada Sang Pencipta kita di masa COVID ini, kita kembali kepada ranahnya Tuhan. Kita kembali kepada aliran sungai kehidupan ini. Mari dengan rasa sukacita kita mendengarkan kesaksiannya. Dari mana dulu nih yang udah siap? Puji Tuhan, ya luar biasa. Kita dengar dari Ibu Mary dulu ya. Bagaimana 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi juga orang benar bertindak. Sekilas info Ibu Mary ini, saya percaya dan saya mendengarkan kesaksian beliau bahwa orang tua beliau juga orang yang betul-betul melayani di altar ya, di rumah Tuhan. Tetapi memang betul saudara, siapapun kita yang dekat dengan Tuhan sekalipun, murid-murid Yesus pun yang berjalan bersama Yesus, Thomas dan Filipus kadang bertanya-tanya, Bapa di surga itu di mana sih? Ya. Sampai Tuhan bilang, ya kalau kamu pelihara roh pengampunan, kamu selalu minta bertobat setiap hari, sebenarnya kamu bisa tahu Bapa surga itu seperti apa. Ya, itu murid-murid yang sudah berjalan bersama dia dalam firman Tuhan, yang sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Silakan Ibu Mary. Segala hormat puji sembah bagi nama Tuhan ya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Makasih Bu Desi. Ya, amin. Awalnya dari tempat kerja saya aja dulu ya. Saya kerja dari pokoknya udah hampir 15 tahun lah ya. Pertama kali kerja saya dikucilin. Jadi dikasih tempat yang menyendiri banget lah itu. Nah terus saya bisa begitu Bu? Nggak ngerti saya juga. Tapi ya saya nikmatin aja. Belajar rendah hati ya? Iya. Oke. Nah lalu beberapa tahun kemudian datang Bu Yani. Oh iya. Ya Bu Yani. Nah Bu Yani itu sering ngasih firman, tapi bukan untuk saya, untuk teman saya yang di sebelah. Oh iya, Bu Yani sempat bersaksi beberapa waktu lampau ya di acara kita. Ya, pendoa kita juga. Iya, tapi saya yang tanya-tanya sama dia. Nah lama-lama saya deket sama Bu Yani, dan Bu Yani bawa ke Bu Desi juga kan. Oh iya. Nah ya dari situ saya belajar Tuhan itu nggak pernah biarin saya sendiri. Amin, puji Tuhan ya, praise the Lord ya. Kamu keturunan hamba Tuhan loh ya. Saya percaya firman itu sebenarnya melekat, tapi kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Lemnya Tuhan tuh seberapa kuat sih menahan kita dari tarikan dunia ini, betul nggak Bu Mary ya? Kadang-kadang saya juga minta peneguhan dari Tuhan ketika melayani, ini benar perkataan Roh Kudus apa logika saya gitu. Tapi ketika saya minta pernyataan dari Tuhan, seketika itu juga Tuhan sering kasih peneguhan bahwa ini semua berasal daripada apa yang Tuhan firmankan, dan memang firmannya ada ya. Puji Tuhan, silakan Bu Mary. Nah sejak saat itu saya tuh ngerasa Tuhan selalu kasih lingkungan yang bagus, komunitas gitu ya. Ya, haleluya ya. Jadi dengan komunitas itu saya tuh diteguhkan gitu bahwa saya itu nggak sendiri. Nah sejak saat itu saya mulai belajar kayak PA gitu ya, sama Bu Yani, sama Bu Desi juga kan saya udah diurapin gitu. Dan saya tuh ngerasa ya banyak perubahan dalam diri saya. Biasanya saya tuh emosi tinggi gitu ya. Emosi tinggi terus dikit-dikit langsung bertindak gitu. Nah tapi sejak saat itu saya mulai rendah hati, terus kalem sedikit lah gitu ya. Tapi asal jangan lebay ya. Iya. Oke. Iya. Terus saya diajar doa juga, maksudnya doa itu nggak selalu harus di kamar tutup pintu. Jadi kita ngobrol dalam hati juga itu udah termasuk doa sama Tuhan gitu. Jadi sejak saat itu sampai sekarang saya selalu benar-benar doa terus sama Tuhan deh. Biarpun dalam hati terus apa bangun segala, konektivitas ilahi ya. Kayak ngobrol lah gitu betul ya. Luar biasa ya, hubungan Bapak sama anak dibangun ya. Jadi saya kayak gitu aja terus. Mungkin buat Anda sekalian sepertinya suatu kesaksian sederhana, tapi kalau kita melihat flashback, sepertinya ironis ya, seorang keturunan hamba Tuhan ya, yang melayani di altar, tetapi dia kehilangan konektivitas ilahi bersama Tuhan ya. Saya bisa rasakan itu juga terjadi kepada keluarga saya ya, salah satu anak saya. Karena apa? Kita sering pergi keluar rumah melayani pekerjaan Tuhan ya, sehingga waktu kita untuk
fellowship bersama anak ada kadang-kadang nggak terpelihara gitu ya. Timbul tenggelam ya. Makanya luar biasa kalau Tuhan kasih kita kesempatan di Radio Maestro ini, salah satunya tujuannya supaya dimanapun kita sebagai hamba Tuhan berada ya, tetapi jemaat-jemaat Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan bisa mendengarkan ya firman terus lewat radio ya. Karena kalau lewat radio gini kita bisa ngerjain apa aja, betul nggak ya, melakukan aktivitas di mana aja, tapi tetap iman timbul dalam pendengaran akan firman Tuhan ya. Luar biasa saudara. Sebenarnya kalau saya mau ceritakan, singkapkan, kenapa bangsa Israel berseru sedemikian rupa kepada Tuhan, merasa seperti ditinggalkan, dan Tuhan katakan ya bahwa Tuhan sebenarnya sudah beri yang terbaik ya. Tetapi Tuhan katakan, tadi saya sudah katakan, Tuhan katakan ayat ke-12 dalam Mazmur pasal ke-81, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Maaf saudara, tadi dari Mazmur pasal 80 ya. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Kenapa saudara? Banyak orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan, tapi Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Jangan lupa tanda penyalipan Kristus itu. Bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap pikiran kita, tetapi kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah konektivitas ilahi yang betul-betul sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa ya membangun konektivitas ilahi kepada sesama ya. Oleh sebab itu Ibu Mary masa terbangun ketika terjadi pengajaran Alkitab, sehingga dia terbangun ya. Dia bisa senantiasa sekarang berdoa, berkata-kata kepada Tuhan ya. Karena saya percaya ada buah yang terjadi. Ya, ketika pengurapan itu turun apa, saudara? Yaitu mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Saya akan membahas bahwa berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ya, anak saya kadang berkata, salah satu anak saya, dia pintar sekali secara matematika, dia katakan, ini gak rugi nih mah. Dalam masa COVID ini mama terus memelihara panel, apa nggak rugi? Ya, karena ibadah online nggak ada, persembahan dari jemaat nggak ada. Tetapi jangan melihat Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan sharing, jangan Anda melihat bahwa keuangan adalah satu-satunya berkat yang harus kita pegang. Tetapi Anda harus melihat bahwa berkat keuangan adalah sarana untuk Anda memelihara kasih Tuhan kepada sesama. Amin. Kalau kita melihat dalam 1 Timotius pasal ke-6 ayat 18-19 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi hidup kita yang sebenarnya apa saudara? Bukan dalam kehampaan, bukan dalam keegoisan, bukan dalam kekhawatiran akan kekurangan saudara. Tetapi kalau kita bisa memberi, kita akan merasa berkelimpahan saudara. Kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Olfri. Saya akan bersaksi sekilas saudara. Di masa-masa ketika saya mengalami perpisahan orang tua, saya udah masuk usia remaja, mulai ada pesta ulang tahun 17 tahun ya. Saat itu ya pasti harus dandan ya. Zaman dulu itu nggak kayak sekarang dugem-dugem gitu. Zaman sekarang ya pesta di Queen Restoran juga udah seneng ya. Ya ada disko-disko sedikit gitu ya. Tapi pasti semua penampilannya beda. Nah karena saya nggak ada kehadiran seorang ibu ya, saya nggak tahu gimana caranya berdandan ya, memperindah dari rambut, muka. Akhirnya pada saat itu ada salon ya, zaman saya tuh terkenal pasti Bapak Ibu yang seumuran dengan saya, Golden Years ya, 50 tahun ada Yuka Salon saudara, dekat dengan rumah saya. Nah kemudian kakak saya bilang, saya ketemu loh sama satu hairdresser, orangnya lembut sekali. Kamu kan kehilangan tuh kehadiran seorang ibu. Coba deh kamu dipegang sama dia. Ya, kamu akan merasakan pada saat dia memotong rambut kamu, ya, mendandani kamu, ya, kamu merasakan kelembutan seorang ibu. Dan saya coba, saudara. Tapi berlangsungnya waktu, ya, saya
nggak di kota Bandung, mulai di Jakarta, pelayanan juga kemana-mana juga ya, sampai suami dipanggil Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan ya, berbuat baik kepada sesama, kita kadang-kadang dipertemukan lagi kepada masa lalu yang disambung kembali benang merahnya oleh Tuhan. Pasti Bapak Ibu yang mendengarkan pernah merasakan hal ini. Saya ketemu lagi sama Ibu Olfri ya. Beliau tidak berubah, nggak banyak perubahan dalam wajah, dengan usia yang bertambah, tetap awet muda. Ternyata saya setelah melayani, saya lihat pantesan ya, orang ini kok eksis terus di bidangnya gitu. Bukan dia yang mencari pelanggan, pelanggan tetap mencari dia. Kenapa saudara? Karena ketika dia melakukan pekerjaannya, dia menganggap dia sedang melayani sesama. Sehingga banyak jiwa yang merasa diberkati dengan pelayanannya, sehingga pelanggan itu nggak pernah ada yang hilang. Kesaksian saya ini untuk memberi peneguhan kepada Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami kelesuan di dalam perekonomian, dalam bisnis, ya, usaha atau pekerjaan. Saya katakan, pelihara konsumenmu. Pelihara lagi apa yang belum sepenuhnya engkau pelihara dalam pekerjaanmu. Saya percaya Tuhan akan menambahkan kapasitas dan pemeliharaannya dalam pekerjaan usaha saudara. Amin. Silakan Ibu Olfri bersaksi. Shalom. Saya akan kesaksian bahwa sudahlah sebagian yang udah diceritakan sama Bu Gem ya. Tapi di dalam masa pandemi ini ada aturan dari negara bahwa harus ada PPKM ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, PPKM, pembatasan luar biasa ini Tuhan. Lebih lagi sehingga ketua dari Satpol PP juga datang, awas kalian ya, berani kalian buka, denda kamu ya 150 juta. Membuat teman-teman saya takut, gentar. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang punya langit bumi ini, Engkau yang menggerakkan tanganmu, dan Engkau yang mengirim berkat-Mu Tuhan. Karena ya begitulah hidup saya. Jadi saya bilang sama Tuhan, tapi lucu, semua pada ketakutan, bahkan saya dikatain itu si Ibu Olfri itu hoax saja, bilangnya katanya denda itu hoax dan sebagainya. Tapi saya pikir tidak, ini ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan benar kata Ibu Desi dalam kesaksian tadi, saya dicari di telepon, Ibu ada jam berapa, saya mau ini, saya mau potong, saya mau ngecat, saya mau krim dan sebagainya. Oke. Tapi kami memang buka, tapi kami kasih jarak pintu sedikit gitu, supaya setiap langganan yang datang, saya ada di dalam. Tadi saya udah lewat, pintunya tertutup, saya lewat lagi. Itu cara Tuhan ya. Sudah lewat tapi balik lagi, berarti mereka masih membutuhkan saya untuk gunting rambutnya. Betul, iya, saya bersyukur sekali dalam hal ini bahwa Tuhan itu sungguh ajaib, luar biasa. Mujizat-Mu memang nyata, benar Tuhan nyatakan. Sampai saat ini Ibu Gem juga, Bu Olfri, saya tuh mau saya mau ke salon. Iya, saya udah siap duluan. Mana, iya, oke. Tuhan yang tunjukkan bahwa sangga saat ini belum selesai waktunya, tapi Tuhan sudah datangkan berkat itu di salon di mana saya bekerja, Yuka Salon. Kami tadinya Jalan Rio, pindah di Ruko Segitiga Emas E2 Gandapura. Ya, Ibu Gem, mungkin Mary pernah ke sana ya. Jadi kita semua udah pernah ketemu, dan Tuhan terima kasih, saya bersyukur sekali dengan keadaan ini. Saya tidak pernah mau khawatir, bimbang, ragu, karena saya percaya Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok masih ada lagi berkat lagi. Itulah, saya tidak perlu khawatir. Oleh karena itu biarlah saya himbau untuk semuanya untuk tidak usah takut akan hal apapun juga yang terjadi. Tuhan yang tahu bahwa kami semua adalah milik Tuhan. Tidak mungkin Dia mau lakukan segala sesuatu kalau kita melakukan yang benar untuk memuliakan Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan dengan penuh
sukacita, damai sejahtera dengan kasih, dengan ya dari Tuhan. Jadi saya juga katakan dari rumah Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh apa yang sudah Tuhan kasih buat Puji saya. Tuhan, ya, Puji luar Tuhan. biasa. Terima kasih Amin. kesaksian pendek ini. Waduh, luar Haleluya. biasa, ya. Saya pasti percaya ibu-ibu yang mungkin lagi lapar langsung kenyang, bapak-bapak yang mau marah jadi nggak jadi ya, dengar suara yang penuh kelembutan ini. Puji Tuhan ya saudara ya. Karena dikatakan ya, sebenarnya firman Tuhan mengatakan setiap manusia itu memiliki berkatnya sendiri. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi bagianmu. Saat kau mengambil berkat milik orang lain, sesungguhnya kau telah mengurangi berkatmu sendiri, saudara. Jadi kalau kita merasa hidup kita di dalam milik Tuhan, kita jangan mengambil milik orang. Ya, kita paksain pengen melakukan yang ini, yang itu, yang belum tentu Tuhan menggenapi ya janjinya. Biarlah Anda bersaat teduh selama 2 hari setelah mendengarkan siaran ini dan kembali kepada pokok anggur yang benar itu. Buah-buah apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda semua, pribadi lepas pribadi, saudara. Karena dalam Yesaya pasal ke-32 ayat ke-17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Karena topik minggu ini adalah kebahagiaan bersama Tuhan. Jadi kalau kebahagiaan bersama Tuhan, jangan pada saat dunia bilang kamu menang dalam keadaan apapun, kita merasa bahagia, saudara. Ya, mungkin tak ada seorang pun yang mengetahuinya, namun percayalah bahwa Tuhan selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita. Oleh sebab itu dalam 2 Tawarik pasal ke-16 ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Ya, orang yang bersungguh-sungguh hati melakukan kegiatan usaha pekerjaannya untuk kemuliaan Tuhan, di sanalah engkau menjadi biji mata Tuhan. Amin. Karena manusia tidak dapat mengukur seberapa besar kejujuran kita di hadapan Tuhan. Manusia tidak bisa melihat seberapa besar celah kita untuk berbuat jahat. Tetapi ada sepasang mata yang selalu mengawasi kita, yaitu mata Tuhan. Oleh sebab itu, lakukanlah yang baik dan jauhilah yang jahat. Kitab Amsal pasal ke-5 ayat ke-21 mengatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Mintalah agar Tuhan mengawasi pekerjaan, keluarga, rumah tangga, usaha Anda. Tuhan mengawasi keuangan saudara dan saya. Tuhan mengawasi pelayanan pengembalaan kita, saudara, sehingga kita melihat di mana kesempatan yang baik yang Tuhan katakan inilah di dalam pokok anggur yang benar, sehingga berbuah-buah kebaikan, saudara. Berkuantitas tidak berkualitas, buat apa juga, tetapi berbuah-buah yang baik di mata Tuhan, saudara. Ada 2 macam kesempatan dalam dunia ini. Ada kesempatan untuk berbuat jahat, ada pula kesempatan untuk berbuat baik. Semua itu menjadi pilihan bagi kehidupan kita. Saat kita memiliki kesempatan untuk berbuat jahat, maka kita sedang bersiap untuk menabur benih-benih kejahatan, dan tuaiannya pun adalah jahat. Tapi kalau kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik, maka kita sedang bersiap-siap untuk menabur benih-benih yang baik, dan benih-benih itu akan tumbuh subur sehingga kita menuai berkat yang berlimpah. Bukan saat ini, mungkin nanti anak cucu kita yang akan mengalaminya, saudara. Tetapi bisa juga kita yang mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita dapat melihatnya dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan kesetiaan, kiranya melalui siaran kami, Anugerah Kristus Ministry di Radio Maestro ini, Tuhan, jadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Biarlah wanita-wanita perkasa yang bersaksi bahwa dalam kerendahan hati mereka menjadi biji mata Tuhan, sehingga apa yang sempat hilang dalam kehidupan mereka, baik damai sejahtera,
joy sukacita itu Tuhan kembalikan berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga melalui siaran Radio Maestro sore hari ini kami dapat merasakan bahwa mengasihi sesama manusia bukan seperti pandangan kami ya Tuhan, tapi menurut pandangan-Mu sederhana tapi memuliakan nama-Mu. Luar biasa karya Tuhan. Sehingga kemanapun kami berada, Roh pengampun dalam Kristus Yesus menyertai kami, sehingga kami melihat semuanya dalam kebahagiaan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga segala hal yang bukan berasal daripada Engkau akan Kau singkirkan, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat-Mu yang tetap naik dan tidak akan turun Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau akan melindungi kami di balik sayap-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti blog Airtime Berkat dan Pemulihan bersama Ibu Maria Desiree Hutapea dari Gereja Anugerah Bentara Kristus Jemaat Anugerah Kristus. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.